Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Arisa Putri dari Program Studi Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pendalaman IPS MI. Silakan saksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas memimpin berdoa untuk terlebih dahulu ya. Baiklah ketua kelas, silakan pimpin untuk berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi baru ya. Namun Ibu akan bertanya kepada anak-anak, siapa yang masih ingat materi apa yang Ibu sampaikan pada minggu lalu? Ayo, siapa masih ingat? Nah iya, benar sekali, minggu lalu Ibu menyampaikan mengenai materi sosialisasi ya. Nah minggu ini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Tapi sebelum Ibu menjelaskan apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk membantu anak-anak memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan saksikan video yang akan Ibu tampilkan. Mohon untuk disimak, dan yang belakang diam, dengarkan, dan bila perlu kalian catat poin-poin pentingnya. Baik, inilah video pembelajaran dari Ibu. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPS MI dengan materi jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Silakan saksikan video penjelasan dari saya. Baiklah, video pembelajaran kali ini menjelaskan mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah itu dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah tersebut. Lalu, apa saja sih jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu kegiatan pertanian, yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, misalnya padi, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu perkebunan, yaitu menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Peternakan, yaitu membudidayakan hewan ternak seperti ayam, bebek, itik, dan kambing. Selanjutnya yang keempat perikanan, yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan ikan air laut. Selanjutnya yang kelima yaitu kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Yang keenam yaitu perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Terakhir yaitu pelayanan jasa, melayani masyarakat berupa jasa seperti dokter di rumah sakit, guru di sekolah, dan montir di bengkel motor. Anak-anak, di daerah manakah kamu tinggal? Apakah kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan di daerahmu? Coba diskusikan dengan orang tuamu. Di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata juga banyak terdapat di Indonesia. Usaha ini bergerak di bidang jasa. Nah, berikut ini contoh usaha di bidang pariwisata. Yang pertama yaitu penyewaan tempat penginapan seperti hotel atau villa. Yang kedua yaitu jasa transportasi wisata, misalnya bus pariwisata. Selanjutnya, penjualan souvenir dan penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Baiklah anak-anak, apakah di daerahmu terdapat usaha di bidang pariwisata? Usaha apa yang banyak dilakukan di daerahmu? Mari tanyakan kepada orang tuamu.
Terima kasih sudah menonton video pembelajaran IPS RI ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu anak-anak saat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itulah tadi video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah tahu ya apa saja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia ini. Nah, dari video pembelajaran tadi, Ibu mau tanya, ada berapa jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia ini? Ayo, ada berapa? Iya, benar sekali, ada 7 ya. Yang pertama yaitu apa? Ayo, ya, pertanian. Apa sih pertanian itu? Jadi anak-anak, pertanian adalah yang tadi ya, kegiatan menanam dan memanen hasil yang ditanam. Misalnya bisa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, kebanyakan itu kalau pertanian itu seperti di desa-desa, biasanya itu kegiatan masyarakatnya itu dengan bertani atau kegiatan ekonominya dihasilkan dari kegiatan pertanian. Yang kedua, ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Yang kedua itu perkebunan. Nah, perkebunan ini juga sama seperti pertanian, tapi perkebunan itu misalnya dia tuh menanam karet, kopi, kelapa sawit. Nah, itu misal. Nah, perkebunan ini juga misalnya teh itu perkebunan juga biasanya terdapat di sebuah desa. Nah, ini juga merupakan salah satu sektor yang membantu perekonomian di masyarakat. Nah, yang ketiga apa? Ayo, yang ketiga yaitu peternakan. Nah, peternakan ini bisa berupa peternakan itik, ayam, kambing, sapi. Nah, anak-anak bisa lihat di sekeliling anak-anak, misalnya tetangganya ada yang ternak itik atau ayam dengan jumlah yang banyak. Itu adalah pekerjaannya atau sektor pekerjaan orang tersebut, yaitu dengan berternak. Jadi ekonomi keluarganya ditinjau dari atau dihasilkan dari peternakan tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat, perikanan. Perikanan ini bisa ikan air tawar ataupun ikan air laut. Nah, ini juga salah satu sektor terbesar di masyarakat Indonesia, yaitu dengan misalnya tambak, bikin tambak seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu perhutanan. Perhutanan itu seperti ini anak-anak menanam pohon, dan kita sebagai negara Indonesia dengan negara banyak kepulauan, dengan masih banyak hutan, kita tidak boleh memotong pohon secara dilarang atau sembarangan. Kita justru harus menanam. Karena apa? Karena pohon itu adalah gudang oksigen untuk kita. Nah, selanjutnya setelah perhutanan yaitu perindustrian. Nah, anak-anak, perindustrian ini biasanya berada di kota biasanya, yaitu pelayanan pembuatan atau pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Misalnya seperti karet. Karet kan dihasilkan dari perkebunan, misal di desa ya, perkebunan di desa. Lalu karet itu setelah dipanen, lalu dijual. Setelah dijual, itu masuklah ke perindustrian, yaitu mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Misalnya bahan jadi apa sih dari karet itu, Ibu? Bisa kalian lihat ya, ban motor, ban mobil itu dari karet. Terus dari sawit itu kelapa sawit, misalnya minyak itu juga dari kelapa sawit seperti itu. Nah, itu yang mengolah siapa sih? Yang mengolah itu yaitu perusahaan-perusahaan perindustrian. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelayanan jasa. Jadi di Indonesia juga salah satu jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya yaitu pelayanan jasa. Misalnya ya anak-anak, dokter, guru, montir, terus banyak kantor-kantor yang di dalamnya itu tersedia karyawan. Nah, itu salah satu pelayanan jasa. Seperti dokter kan, kita menggunakan jasa dokter untuk mengobati kita yang sedang sakit, seperti itu. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya ya, di daerah kalian kira-kira ada jenis-jenis kegiatan apa saja sih? Jenis-jenis kegiatan ekonomi apa saja yang ada di daerah kalian? Misalnya di daerah kalian itu
ini Bu perindustrian, karena kebanyakan tetangga saya itu ini membuat kerupuk atau membuat keripik. Nah, itu salah satu kegiatan perindustrian atau industri kecil-kecilan ya. Atau di daerah kalian itu sektornya kebanyakan jenis kegiatan ekonominya itu berupa pertanian. Nah, Ibu ada tugas ya. Ini tugas yang pertama, tolong dicatat ya anak-anak. Jadi, tugas yang pertama, kalian bertanya dan berdiskusi kepada orang tua kalian apa saja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kalian, lalu kalian buat sebuah cerita dengan berpedoman pada buku di LKS kalian ya, atau buku di tematik kalian. Di situ sudah ada contohnya, misalnya itu usaha pariwisata. Jadi selain tadi ada 7 jenis sektor, ditambah lagi dengan usaha pariwisata. Karena di Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat indah, tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk berlibur. Jadi usaha pariwisata ini dijadikan salah satu jenis kegiatan ekonomi di masyarakat yang menunjang perekonomian yang ada di masyarakat Indonesia ini atau di Indonesia ini. Misalnya yang pertama yaitu penyewaan tempat tinggal yang ada di misal pantai Bali, Yogyakarta, Bandung, yang tempat-tempat banyak destinasi ya, seperti itu. Nah, misalnya tuh penyediaan tempat tinggal itu seperti hotel, villa. Biasanya kalau di Bali itu banyak hotel, villa seperti itu. Nah, itu adalah salah satu usaha pariwisata. Nah, yang kedua yaitu penyewaan transportasi. Misalnya bus pariwisata, biasanya juga ada travel. Nah, ataupun kapal persiar ya, biasanya kalau di pantai-pantai itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penjualan souvenir. Nah, anak-anak, kalau biasanya anak-anak liburan itu kemana? Ayo, kemana? Ya, ke Bali, ke Bandung ya, ke Puncak. Ataupun kalau di Palembang ini biasanya kan banyak orang yang berlibur ke Palembang. Ini ada souvenir seperti itu. Beli souvenir misalnya jembatan Ampera, atau ada gantungan kunci jembatan Ampera, gantungan kunci ikan belido, ataupun Pulau Kemarau. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti daerah-daerah luar juga, penghasilannya masyarakatnya, karena di situ misalnya Borobudur ya, di Borobudur itu banyak sekali masyarakatnya tuh membuat souvenir, misalnya gantungan Candi Borobudur seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang menunjang perekonomian di Indonesia atau perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu penjualan makanan dan minuman di tempat-tempat wisata. Nah, seperti di Palembang ini aja ya anak-anak, biasanya tempat-tempat seperti warung-warung, toko lebih tepatnya, restoran pempek, restoran model tekwan yang makanan khas Palembang itu biasanya kalau di saat waktu liburan itu sangat ramai, karena orang-orang memburu yang liburan ke Palembang tuh memburu makanan atau minuman khas kota Palembang. Sama juga seperti kalau kita berliburan ke Bali, ke Yogyakarta, ataupun ke Bandung, ataupun ke daerah-daerah yang di sana memiliki makanan khas, pasti kita akan membelinya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari kegiatan ekonomi di masyarakat di Indonesia ya. Tadi yang pertama itu ada 7 jenis. Misalnya tadi ditunjang dari perikanan, pertanian, perindustrian hingga pelayanan jasa, dan juga di Indonesia juga ditunjang dari kegiatan usaha pariwisata. Nah, jadi pembelajaran pada pagi hari ini ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, tidak ada. Kalau tidak ada sudah jelas. Ibu akhiri apabila Ibu ada salah dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.